Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Pada bahagian yang kedua ini kita kembali melanjutkan mengenai kebahagiaan hati bagi seorang hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Tadi telah dijelaskan bahwa kebahagiaan hati bagi seorang hamba adalah karena kedekatannya kepada Allah, karena hubungannya dengan Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, qala wa ma'lumun anna kulla hayyin siwa Allah subhanahu min malakin aw insin aw jinnin aw hayawanin fahuwa faqirun ila jalbi ma yanfa'uhu wa daf'i ma yadurruhu. Dan diketahui bahwasanya setiap yang hidup selain Allah subhanahu wa ta'ala, apakah itu malaikat, manusia maupun jin, demikian pula hewan, maka dia membutuhkan untuk meraih apa yang memberi kemanfaatan kepadanya dan menolak apa yang bisa membahayakannya. Wala yatimmu dzalika illa bi tatawwurihi lin-nafi'i wad-dhar. Dan yang demikian itu tidak akan lengkap melainkan dengan bisa menggambarkan apa yang bermanfaat dan apa yang berbahaya. Wal manfaatu min jinsin na'imi wal lidzah. Kemanfaatan itu termasuk dari corak kenikmatan dan kelezatannya. Wal madarratu min jinsil alami wal azab. Sedangkan bahaya itu termasuk dari corak kepedihan dan azab. Fala budda min amrayn, maka haruslah dari dua perkara. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, ma'rifatu ma huwal mahbubul matlubul ladzi yuntafa'u bihi wa yultaddu bi idrakihi. Yang pertama yaitu mengenal apa yang harus dicintai dan apa yang harus diminta, yang dengannya bisa diraih kemanfaatan
dan dengan mengenalnya bisa mendapatkan kelezatan. Wasani, sedangkan yang kedua, ma'rifatul mu'inil mausuli al-muhassil lidzalikal maqsud, mengenal apa alat, apa faktor yang bisa membantu dan menyampaikan untuk menggapai maksud yang demikian itu. Jadi dari penjelasan beliau bahwa setiap makhluk yang hidup selain Allah membutuhkan untuk mendapat kemanfaatannya dan menolak kemudaratannya. Maka untuk mendapatkan kemanfaatannya serta menolak kemudaratannya, seorang hamba harus mengenal dua hal. Pertama, mengenal siapa zat yang harus dia cintai, yang bisa membantunya untuk mendapatkan kemanfaatan itu. Kemudian yang kedua, mengenal faktor yang bisa membantu dan menyampaikannya untuk mendapatkan apa yang dimaksudnya. Nah, kemudian kata beliau, wa bi izai dzalika amrani akharan, dan di balik itu ada dua perkara yang lainnya. Ahaduhuma makruhun baghidhun dhar, salah satu dari keduanya adalah perkara yang dibenci dan berbahaya. Wasani mu'inun dafi'un lahu anhu, yang kedua faktor yang akan menolaknya. Fahadi arba'atu asya, berarti ini semua ada 4 perkara. Ahaduha, yang pertama, amrun huwa mahbubun matlubul wujud, perkara yang dicintai dan diinginkan keberadaannya. Asani amrun makruhun matlubul adam, perkara yang tidak disukai dan tidak diinginkan keberadaannya. As-salis al-wasilatu ila daf'il makruh, yang ketiga adalah sarana yang bisa menyampaikan untuk menolak perkara yang tidak diinginkan itu. Ar-rabi', yang keempat, al-wasilatu ila daf'il makruh ila nailil matlub, al-wasilatu ila nailil matlub, yang keempat adalah sarana untuk menggapai apa yang diinginkan. Fahadhil umurul arba'atu daruriyatun lil 'abdi, bal wa li kulli hayawanin la yaqumu wujuduhu wa salahuhu illa biha. 4 perkara ini adalah kebutuhan yang primer bagi setiap hamba, bahkan bagi setiap makhluk hidup. Tidak mungkin keberadaannya dan kemaslahatannya tanpa 4 perkara ini. 4 perkara itu adalah, pertama, perkara yang harus dicintai dan diinginkan. Yang kedua, sarana untuk sampai kepada yang dicintai dan diinginkan itu. Ini adalah kemaslahatan, kemanfaatan. Yang ketiga, perkara yang tidak disukai, tidak disenangi, dan tidak diinginkan keberadaannya. Yang keempat, sarana untuk menjauhkan kita dari apa yang tidak disukai dan tidak disenangi itu. Nah, dan ini adalah mudarat dan bahaya yang mengancam. Kemudian kata beliau, fa idza taqarrara dzalik, apabila hal ini telah menjadi ketetapan, Allah Ta'ala huwal ladzi yajibu an yakuna huwal maqsud al-mad'u wal matlub, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala dialah yang harus dituju, diseru dan dimintai. Alladzi yuradu wajhuh,
wa yubtagha qurbuh wa yutlabu ridha. Dialah yang diinginkan wajahnya, diharapkan kedekatannya dan diminta keridhaannya. Wa huwal mu'inu ala husuli dzalik, dan dia pula yang bisa membantu untuk mendapatkan itu. Nah, berarti dua hal yang di atas, perkara yang dicintai dan sarana yang bisa membantu menyampaikan kita kepadanya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang dicintai sepatutnya adalah Allah, ya. Yang diinginkan itu hendaknya Allah, yang dituju itu adalah Allah. Dan yang bisa membantu kita untuk sampai kepada Allah juga Allah, dengan taufiknya dan hidayahnya, ya. Maka kalau seorang hamba ingin mendapatkan kemanfaatan yang dia cintai, yang dia inginkan, itu semua berada pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di tangannya segala sesuatu, ya. Di dalam kekuasaannya segala kemanfaatan dan segala kebaikan. Kalau kita ingin mendapatkannya, maka kita butuh kepada bantuan Allah, ya. Butuh kepada izin dan kemahakuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka apabila seorang hamba ingin meraih kebahagiaan, maka dia butuh dekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Zat yang maha memiliki segala kemaslahatan, segala kemanfaatan dan segala kebaikan. Kemudian kata beliau, wa ubudiyatu ma siwahu wal iltifatu ilaihi wa ta'alluqu bihi huwal makruhu dhar. Menghambakan diri, mengibadahi yang selain Allah, menolak kepada yang selainnya, bergantung dengan yang selainnya, merupakan perkara yang tidak disukai dan membahayakan. Wallahu wal mu'inu ala dhaqin. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang bisa membantu untuk menolaknya. Jadi kata beliau, perkara yang ketiga dan yang keempat, ya, yaitu mengibadahi yang selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Perkara yang tidak disukai, perkara yang tidak disenangi, perkara yang mengandung bahaya dan kerusakan adalah mengibadahi dan menghambakan diri kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala, bergantung dengan yang selainnya, berharap kepada yang selainnya. Nah, ini yang ketiga, al-makruh, perkara yang tidak disukai dan tidak diinginkan keberadaannya. Sedangkan yang keempat, yaitu sarana yang bisa menolaknya, juga jawabannya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dialah Allah yang maha kuasa, dialah Allah yang maha mampu untuk menolak segala bahaya yang akan menimpa makhluk yang hidup yang ada di muka bumi ini, ya. Allah Tabaraka wa Ta'ala yang bisa memalingkan seorang hamba dari mengibadahi yang selainnya dan bahaya yang terkandung di dalamnya. Nah, maka inti daripada kebahagiaan itu adalah kita bersama Allah, ya. Kita bersama Allah. Apabila Allah bersama kita, maka berarti kita akan meraih kemanfaatan yang kita inginkan. Bila Allah bersama kita, berarti bahwa kita akan terhindar dari bahaya yang tidak kita harapkan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tatkala beliau hijrah, ya, bersama Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma, radhiyallahu taala anhu, dan ketika mereka terdesak serta terkepung di dalam Ghar Hira, di dalam Ghar Tur, ya, di dalam gua Tur, Abu Bakar radhiyallahu anhu menangis, ya. Menangis bukan karena takut terhadap dirinya. Beliau menangis karena mengkhawatirkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahaya mengancam
kaum musyrikin sudah sampai di mulut gua. Ya. Bahkan sebagian mereka sudah sampai di atas punggung gua. Ya. Ini sangat mengkhawatirkan, mengancam akan keselamatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menenangkan Abu Bakar dalam kondisi genting yang sangat mencekam ini. Dan kita bisa bayangkan betapa mencekamnya suasana pada waktu itu. Orang yang sedang dikejar-kejar oleh musuh untuk dilenyapkan, untuk dibunuh. Dalam keadaan musuh sudah mendekat, hampir mendapati mereka. Sudah di mulut gua. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangkan ketenangan yang hebat, ketenangan yang luar biasa, yang bisa menenteramkan suasana pada waktu itu, menenangkan beliau dan menenangkan Abu Bakar. Kita kenal pernyataan beliau yang ma'ruf, ma ra'yuka ya Aba Bakrin bisnaini Allahu sadisuhuma. Apa pendapatmu wahai Abu Bakar dengan dua orang Allah yang ketiganya? Tenang, nyaman, tentram pada waktu itu, melegakan hati Abu Bakar radhiyallahu anhu. Karena kalau Allah tabaraka wa ta'ala yang sudah bersama mereka, siapa dari kalangan makhluk yang bisa membahayakan mereka? Tidak ada sehebat apapun makhluk di muka bumi ini yang bisa membahayakan orang yang telah dilindungi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Bagi al-qalbus sahih, al-hayy, kedekatan Allah yang demikian rupa ini yang melindungi mereka cukup untuk menenangkan hati mereka dalam kondisi-kondisi genting yang sangat mencekam. Ya. Tapi kalau hati berpenyakit, al-qalbul marid, apalagi kalau hati itu adalah al-qalbul mayyit, dalam kondisi-kondisi genting yang mencekam, pernyataan ini tidak akan memberikan ketenangan. Kenapa? Karena hatinya berpenyakit. Di waktu tidak adanya bahaya, dia tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, subhanallah. Allah juga menyebutkan tentang Nabi Musa dan Nabi Harun. Ya. Nabi Musa dan Nabi Harun sebagaimana di dalam Al-Quran, Allah menghibur keduanya ketika akan mendatangi Fir'aun, seorang penguasa yang sangat zalim dan aniaya, kejam, bengis, sadis. Ya. Allah menyatakan kepada keduanya, innani ma'akuma asma'u wa ara. Sungguhnya aku bersama kalian berdua, aku mendengar dan aku melihat. Ketenangan dan kenyamanan yang diberikan oleh Allah, jaminan perlindungan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, ya, bahwa Allah mendengar dan melihat keduanya. Jangan takut sama Fir'aun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Maka tidak ada kemanfaatan dan tidak ada mara bahaya kecuali berada di tangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau kita dekat dengan Allah, berarti kemanfaatan itu ada di hadapan kita dan bahaya itu jauh daripada kita. Nah, barakallahu fiikum. Makanya orang-orang yang melakukan syirik kepada Allah, mereka itu dihantui oleh rasa ketakutan. Ya. Mereka dihantui oleh rasa ketakutan dan rasa kecemasan, apalagi dalam kondisi-kondisi genting.
Makanya dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina tayyib. Allah menyatakan, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba. Allah menyatakan, kami akan letakkan pada hati orang-orang yang kafir itu rasa takut dan cemas. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunzil bihi sultanan. Kami akan letakkan pada hati-hati orang-orang yang kafir rasa takut dan cemas karena mereka berbuat syirik terhadap apa yang tidak Allah turunkan padanya kekuasaan. Ya. Orang-orang yang menyekutukan Allah, bergantung kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah, bukan yang datang kepadanya adalah rasa tenang, rasa nyaman, rasa tentram, tapi yang datang kepadanya adalah ketakutan. Yang datang kepadanya adalah kecemasan. Ketakutan dan kecemasan serta kekhawatiran itu adalah sesuatu yang batini, ya, sesuatu yang menimpa jiwa dan batin, bukan sesuatu yang fisik. Ya. Maka kekuatan apapun yang dimiliki oleh seorang hamba, tetapi kalau hatinya disertai dengan rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir, maka kekuatan itu tidak akan bermanfaat untuk menolak bahaya. Disinilah rahasia kenapa orang-orang kafir kalau berhadapan dengan orang-orang yang beriman yang dilindungi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, mereka tidak akan menang biiznillah Tabaraka wa Ta'ala. Sebesar apapun kekuatan mereka, sebesar apapun kehebatan mereka. Kenapa? Karena batin itu adalah inti kekuatan. Kalau batin kita sudah diserang, hati kita sudah diserang oleh rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir, maka tidak ada kekuatan sehebat apapun yang bisa menolak bahaya daripada kita. Ya. Tapi kalau yang datang adalah rasa aman, nyaman, tentram, merasa dilindungi oleh Allah, sepenakut-penakut manusia dia akan menjadi seorang yang berani. Walaupun dia memiliki kekuatan ala kadarnya. Dan ini terjadi. Sejarah membuktikan bagaimana dalam perang Badar, bagaimana dalam perang Uhud, bagaimana dalam perang-perang yang lainnya. Ya. Kekuatan psikologis dengan merasa aman, merasa nyaman, merasa dilindungi, ini adalah kekuatan yang mengalahkan kekuatan fisik. Ya. Makanya orang yang ingin meraih kemanfaatan, menolak madharah, dia harus dekat dengan Allah. Bukan dengan berharap kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya orang-orang musyrik, ya, tatkala mereka diancam oleh bahaya, diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, mereka tidak minta kepada berhala-berhala mereka, ya, tetapi mereka mintanya sama Allah. Ya. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, falamma rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Kata Allah, tatkala mereka berlayar di atas kapal, artinya tatkala mereka diterpa oleh ombak dan badai yang mengancam keselamatan mereka, da'u Allah mukhlishina lahuddin. Kata Allah, justru mereka itu, yakni yang dimaksud adalah orang-orang musyrik di masa Nabi. Mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan agama seluruhnya untuk Allah. Lupa akan berhala-berhala mereka. Mereka tidak ingat sama Uzza, Manat, Lat, Hubbal dan yang lainnya. Yang mereka ingat adalah Allah. Ya. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Kata Allah, tatkala Allah selamatkan mereka ke daratan, mereka kembali berbuat syirik. Ya. Ini orang-orang musyrik. Dan bagaimana kalau seandainya yang mendekatkan diri, yang mengharapkan kemanfaatan, menolak madharah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Dia bergantung kepada Allah.
meletakkan semua asa dan harapannya kepada Allah, bukankah Allah tabaraka wa ta'ala akan melindungi dia dan bersamanya di dalam menghadapi masalah-masalahnya? Maka kalau ingin mendapatkan kebahagiaan, dekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala, karena itu adalah inti segalanya. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam banyak di dalam zikir-zikir beliau mengajari kita untuk dekat dengan Allah. Ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kama qala a'raful khalqi bihi, sebagaimana yang dikatakan oleh makhluk yang paling mengenal Allah, yaitu Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. A'udzu biridhaka min sakhatik wa a'udzu bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menyatakan, aku berlindung dengan ridhamu dari kemurkaanmu, aku berlindung dengan keselamatanmu dari siksamu, dan aku berlindung dengan zatmu daripada zatmu. Nah, segala mara bahaya, segala perkara yang mengancam, itu datangnya dari Allah. Kalau kita ingin berlindung, minta kepada zat yang menguasainya, jangan minta kepada yang lainnya. Nah, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Al-Bara bin Azib. Beliau berkata dalam riwayat lain, ya Allah, sesungguhnya aku pasrahkan diriku hanya kepadamu, aku hadapkan wajahku hanya kepadamu, aku serahkan segala urusanku hanya kepadamu, aku sandarkan punggungku hanya kepadamu, dalam keadaan mengharap dan cemas kepadamu. Tidak ada tempat perlindungan dan tempat selamat kecuali kepadamu daripada dirimu. Faminhul manja wa ilaihil malja, maka dari Allah keselamatan dan kepadanya tempat berlindung. Wa bihil isti'adzatu min syarri ma huwa kainun bi masyiatihi wa qudratihi, dan dialah tempat memohon perlindungan dari segala keburukan yang terjadi dengan kehendaknya dan takdirnya. Fal i'adzatu fi'luhu wal musta'adzu minhu fi'luhu aw maf'uluhu alladhi khalaqahu bi masyiatihi. Melindungi itu adalah perbuatan Allah. Yang dimohon perlindungannya adalah yang dimohon perlindungannya dari perbuatannya adalah perbuatan Allah yang Dia menciptakannya dengan kehendaknya. Artinya bahwa bahaya yang datang itu juga datangnya dari Allah tabaraka wa taala. Fal amru kulluhu lahu wal hamdu kulluhu lahu wal mulku kulluhu lahu wal khairu kulluhu bi yadihi la yuhsi ahadun min khalqihi sana'an 'alayhi bal huwa kama athna 'ala nafsihi wa fawqa ma yusni 'alayhi kullu ahadin min khalqihi. Nah, kata beliau, maka segala urusan itu berada untuk Allah. Segala puji untuk Allah, segala kekuasaan milik Allah, segala kebaikan berada di kedua tangannya. Seorang pun tidak bisa menghitung sanjungan atasnya. Dia sebagaimana yang dia puji atas dirinya sendiri, bahkan di atas apa yang dipuji oleh setiap makhluk kepadanya. Wahada karena salahul 'abdi wa ta'adatuhu fi tahqiqi makna qawlihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oleh karena itu kata beliau, kebaikan dan kebahagiaan seorang hamba di dalam merealisasikan makna ucapannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami beribadah dan kepadamu kami mohon pertolongan. Fa innal ubudiyyata tatadhammanul matlub
lakin ala akmalil wujuh wal musta'anu huwa alladhi yusta'anu bihi 'ala al-matlub. Maka penghambaan diri itu mengandung perkara yang diinginkan dalam bentuk yang paling sempurna. Zat yang dimintai perlindungan adalah zat yang dimintai perlindungan dengannya di atas perkara yang diinginkan itu. Nah, jadi intinya bahwa seorang hamba kalau ingin mendapatkan kemanfaatan, terhindar daripada bahaya, maka hendaklah dia menghadapkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan mendekatkan diri kepadanya. Nah, oleh karena itu ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kebahagiaan hidup itu terletak pada tauhid. Dan inti daripada tauhid itu adalah keimanan, penghambaan diri kita yang ada di dalam hati kita. Ya. Amalan-amalan fisik itu hanya fasilitas, sarana untuk mendekatkan, tapi dia bukan inti. Kita jangan salah sangka. Jangan kita memperhatikan amalan-amalan lahiriah, tapi kita lupa tauhid yang ada di dalam hati dan jiwa kita yang merupakan ruh daripada tauhid. Ruh daripada pendekatan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa artinya kita sholat, puasa, zakat, haji, ini, itu, segala macam dari amalan-amalan ta'ah, kalau tidak ada penghambaan diri dan ketundukan hati yang dalam kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Sholat, puasa, haji, zakat, i'tikaf, kemudian umrah, dan amalan-amalan mulia yang lainnya, baik yang wajib ataupun yang mustahab, itu akan menjadi nilai besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala apabila disertai dengan tauhid. Apa intinya tauhid? Penghambaan diri kita kepada Allah, niat kita yang murni untuk Allah, ketundukan kita sama Allah, ketergantungan kita kepada Allah. Itu yang paling inti. Sedangkan amalan-amalan lahiriah itu adalah fasilitas sarana yang melengkapi, yang membuktikan bahwa kita dekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu, apabila seorang hamba melaksanakan amalan-amalan lahiriah ini, ya, dia harus menyertakan dengan tauhid. Kalau tidak, apa gunanya? Seorang salat tapi dia berbuat riya dalam salatnya, salat itu bukan karena Allah. Manfaatkah yang demikian? La. Puasa bukan karena Allah, tetapi karena yang selainnya, apakah itu bermanfaat? Demikian pula zakat, demikian pula haji dan yang lainnya. Betapa banyak orang yang melaksanakan seremonial, amalan-amalan ibadah dari yang satu kepada yang lainnya, tetapi tidak punya nilai dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mengenai puasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan betapa banyak orang yang puasa tetapi dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya haus dan lapar. Ya. Nah, seorang yang salat, dua orang yang salat bersebelahan antara satu dengan yang lainnya dalam satu shaf, yang satu dalam keadaan dekat dengan Allah, yang satu justru berada di dalam murka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena yang satu beribadah karena Allah, menghadirkan hati, memahami apa yang dia baca, merasa dia sedang berhubungan dengan Allah, sementara yang satu dia salat dalam keadaan riya, yang merupakan syirkun asghar, padahal mereka bersebelahan dalam satu shaf, kakinya merapat dengan yang lain, bahunya merapat dengan yang lain, ya, sama-sama meletakkan tangan di atas dadanya, sama-sama dalam keadaan salat. Yang satu sedang berada fi rawdhin min riyadil jannah, yang satu sedang fi hafrin min afarin nar, ya. Yang satu sedang berada di dalam taman-taman surga, sementara yang satu berada dalam jurang api neraka. Padahal kedua-duanya sedang apa? Salat.
maka yang paling inti adalah tauhid, kedekatan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Jangan kita terfokus di dalam melaksanakan amalan-amalan lahiriah ini semata-mata mengamalkannya dengan aktivitas kebiasaan, hanya sekedar rutinitas. Ya. Tapi lakukanlah dengan pendalaman jiwa, menghadirkan hati, merasakan kedekatan dengan Allah sebagai ibadah kepada Allah. Nah, ya. Di antara amalan yang juga selalu dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang selalu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang dibarengkan dengan amalan as-salah, yaitu amalan an-nahr, menyembelih. Ya. Nah, karena menyembelih itu mengandung nilai tauhid yang luar biasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katsirus salah, katsirun nahr, banyak salatnya, banyak menyembelihnya. Nah, karena pendalaman tauhid di dalam menyembelih itu cukup luar biasa. Seorang mengorbankan harta, mengeluarkan darah hewan dalam keadaan dia peruntukkan bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya orang yang menyembelih untuk selain Allah itu syirik, mengeluarkan dia dari Islam. Sebagaimana yang dahulu dilakukan oleh kaum musyrikin. Maka siapa saja di masa ini menyerahkan penyembelihan untuk yang selain Allah, niatnya untuk mendekatkan diri kepada yang selain Allah, fahuwa musyrik kharijun 'anil Islam, musyrik yang keluar dari Islam. Nah, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Ali bin Abi Thalib, Allah melaknat siapa yang menyembelih untuk selain Allah. Nah, maka dalam kesempatan ini saya sedikit ingin menyinggung bahwa bagi para ikhwah yang melaksanakan amalan penyembelihan yang disyariatkan oleh Allah, seperti menyembelih kurban, demikian pula menyembelih al-aqiqah, atau bagi yang haji menyembelih al-hajju, hendaknya dia melakukan dengan tangannya sendiri. Itu lebih baik. Walaupun boleh mewakilkan, ya. Tapi alangkah baiknya dia melaksanakan dengan tangannya sendiri, supaya dia merasakan nilai tauhid yang ada di dalam penyembelihan itu. Ketika dia menyembelih dalam keadaan dia menghadirkan hati, ya, merasa bahwa dia sedang mendekatkan diri kepada Allah dan menegakkan tauhid, itu nilainya lebih. Nah, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak menyembelih. Ya, beliau menyembelih 63 ekor onta pada satu saat. Ya, nah, ini adalah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan niatkan bahwa itu adalah untuk menegakkan tauhid kepada Allah. Baik, barakallahu fiikum. Kemudian beliau mengatakan al-wajhul tsani, wajah yang kedua. Inna Allah subhanahu wa ta'ala khalaqal khalqa li'ibadatihi al-jami'ati lima'rifatihi wal inabati ilaihi wa mahabbatihi wal ikhlasi lah. Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan makhluk untuk ibadah kepadanya, yang menggabungkan antara mengenalnya, kembali kepadanya, mencintainya dan ikhlas untuknya. Fa bi dzikrihi tatma'innu qulubuhum wa taskunu nufusuhum. Dengan berzikir kepadanya akan tenang hati-hati mereka dan akan tentram jiwa-jiwa mereka. Wa bi ru'yatihi fil akhirati taqirru 'uyunuhum. Dengan melihatnya di akhirat nanti akan menjadi sejuk pandangan-pandangan mereka.
wa yatimmu na'imuhum, dan akan sempurna kenikmatan mereka. Fala yu'tihim fil akhirati syai'an huwa ahabbu ilaihim wala aqarru li'uyunihim wala an'amu liqulubihim minan nazari ilaihi. Maka tidaklah Allah memberi kepada mereka di akhirat nanti sesuatu yang lebih mereka sukai, sesuatu yang lebih menyejukkan pandangan mereka, sesuatu yang lebih mendatangkan kenikmatan kepada hati mereka, lebih daripada melihat kepada zatnya. Wasima'i kalamihi minhu bila wasitah, juga mendengarkan ucapan Allah tanpa perantara. Nah, orang yang merasa bahagia dengan Allah ketika di dunia karena mendekatkan diri kepada Allah, maka balasannya di akhirat nanti adalah dia melihat kepada wajah Allah di dalam surga. Dan melihat kepada wajah Allah itu adalah nikmat yang paling besar, ya, yang paling dicintai oleh penduduk surga, yang paling menenangkan hati penduduk surga, yang paling menyejukkan pandangan penduduk surga. Tidak ada yang lebih daripada itu. Ya. Mungkin sekarang kita tidak bisa merasakan kenapa melihat kepada wajah Allah itu melebihi segala kenikmatan surga yang lainnya. Padahal di surga itu ada segala kenikmatan apa yang kita inginkan. Kita ingin apa? Ada di sana. Dari segala kebaikan dan kemaslahatan dipenuhi di dalam surga. Bahkan kenikmatan-kenikmatannya sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi, ya, ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar. Kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia, tidak pernah didengar oleh telinga manusia, tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Taraf kenikmatannya itu terlintas dalam hati kita saja tidak. Karena luar biasa. Sedemikian nikmat, lezat. Ya, ini kenikmatan surga. Tetapi tidak ada yang mengalahkan kenikmatan melihat kepada wajah Allah dan berbicara dengan Allah secara langsung tanpa perantara. Ya. Ini adalah hasil seorang hamba memiliki iman dan dekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, kemudian kata beliau, "Walam yu'tihim fid dunya syai'an khairan lahum, wala ahabba ilaihim wala aqarra li'uyunihim minal iman bihi wa mahabbatihi wasyauqi ila liqa'ihi wal unsi bi qarbihi wa tanahhumi bi dzikri." Tidak pula Allah memberikan kepada mereka di dunia ini sesuatu yang lebih baik bagi mereka, sesuatu yang lebih patut dicintai oleh mereka, sesuatu yang lebih menyejukkan jiwa mereka, lebih daripada mengimani Allah, mencintai Allah, merindukan bertemu dengannya, dan terhibur dengan kedekatan kepadanya, serta merasa nikmat dengan mengingatnya. Ya. Ini adalah kenikmatan yang sesungguhnya. وقد جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين هذين الأمرين في الدعاء الذي رواه النسائي والإمام أحمد وابن حبان في الصحيح وغيرهم من حديث عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو به. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menggabungkan dua perkara ini di dalam doa yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan Al-Imam Ahmad serta Ibnu Hibban di dalam sahihnya serta yang selain mereka. Dari hadis Ammar bin Yasir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u bih, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengannya. Beliau menyatakan, Allahumma bi'ilmikal ghaiba wa qudratika 'alal khalqi ahyini ma 'alimtal hayata khairan li. Ya Allah, dengan ilmumu tentang perkara ghaib dan kekuasaanmu terhadap segenap makhluk, hidupkan aku selama kehidupan itu adalah baik untukku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, dan wafatkan aku apabila kematian itu lebih baik untukku. Wa as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadati, aku mohon kepadamu rasa takut terhadapmu baik di waktu sendirian tanpa di hadapan manusia maupun di tengah khalayak ramai. Wa as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha, aku mohon kepadamu kalimat yang benar dalam keadaan murka dan ridha.
wa as'aluka al-qasda fil faqri wal ghina. Aku mohon kepadamu sikap yang adil, sikap yang pertengahan antara kefakiran dan kekayaan. Wa as'aluka na'iman la yanfad. Aku mohon kepadamu kenikmatan yang tidak akan binasa. Wa as'aluka qarrata 'ainin la tanqati'. Aku juga mohon kepadamu kesejukan jiwa yang tidak akan pernah terputus. Wa as'aluka ridha ba'dal qada'. Aku mohon kepadamu keridhaan setelah keputusanmu. Wa as'aluka bardal 'aishi ba'dal maut. Aku mohon kepadamu kedinginan hidup setelah kematian. Wa as'aluka lizzatan nazari ila wajhik. Aku mohon kepadamu kelezatan melihat kepada wajahmu. Wa as'aluka syauqa ila liqa'ik. Aku mohon kepadamu untuk selalu merindukan bertemu denganmu. Fi ghairi dharra mudhirrah wala fitnatin mudhillah. Tanpa bahaya yang mengancam, tanpa fitnah yang menyesatkan. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, hiasi kami dengan hiasan keimanan dan jadikan kami sebagai orang-orang yang diberi petunjuk dan menunjuki manusia. Nah, ini adalah kemuliaan doa Nabi meminta kebaikan dunia dan akhirat. Di dunia meminta kedekatan dengan Allah, di akhirat minta diberi kenikmatan melihat kepada wajah Allah tabaraka wa taala. Maka barang siapa yang ingin kebahagiaan, maka hendaknya dia mengharapkan itu daripada Allah. Ya. Dan sarana kita untuk mendapatkan kedekatan dengan Allah serta kebahagiaan yang diraih karena kedekatan itu adalah dengan bertauhid kepada Allah tabaraka wa taala. Kalau kita menegakkan tauhid, maka di sana ada rasa aman dan ketentraman. Ada ketenangan hidup. Ada petunjuk dari Allah tabaraka wa taala. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Allah menyatakan orang-orang yang beriman sementara mereka tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Kezaliman di sini adalah syirik kepada Allah. Datang dalam riwayat Al-Bukhari, as-sahabah merasa berat ketika turunnya ayat ini. Mereka mengatakan, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim? Mereka menyangka bahwa kezaliman itu adalah kezaliman terhadap diri sendiri. Ya. Maka mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, ma huwa zulmu?" Wahai Rasulullah, apa itu kezaliman yang dimaksud? Beliau menyatakan, "Laisa bidzat." Bukan yang dimaksud seperti apa yang kalian pahami. Innama huwa syirku. Yang dimaksud dengan kezaliman dalam ayat itu adalah syirik. Ya. Orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan. Kata Allah, "Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Mereka yang akan mendapatkan rasa aman dan mereka diberi petunjuk. Ya. Artinya, mafhumul mukhalafah, orang yang mengabaikan tauhid, mengabaikan penghambaan diri kepada Allah, mereka akan kehilangan rasa aman dan petunjuk sesuai pengabaian mereka dengan at-tauhid. Sesuai dengan pengabaian mereka terhadap at-tauhid yang bisa menjauhkan kita dari penghambaan diri kepada Allah. Yang paling parah adalah syirik yang menghancurkan dan membinasakan at-tauhid dari akar-akarnya. Ya. Kemudian yang di bawah tingkatannya adalah al-bid'ah. Kemudian selanjutnya adalah al-maksiyah. Ya. Maka orang-orang yang ingin mendapatkan ketenangan, kenyamanan, ketentraman hidup, hendaknya dia menegakkan tauhid, ilman wa amalan wa ibadatan wa akhlaqan. Ya. Wa da'watan. Ilmunya, amalnya, ibadahnya, akhlaknya, dakwahnya, tegakkan tauhid. Nah, makanya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam min awwaliha ila akhiriha fi iqamati tauhid. Dari awalnya sampai akhirnya adalah menegakkan at-tauhid.
Ya. Dan ini harus punya perhatian khusus dalam hidup kita. Mempelajari tauhid dan mengamalkannya adalah kewajiban bagi setiap muslim. Karena disebabkan tauhid dia diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Wallahi kita tidak akan pernah merasakan manisnya dan lezatnya mendekatkan diri kepada Allah dengan ritual-ritual amalan yang disyariatkan oleh Allah itu tanpa kita punya tauhid yang baik, tauhid yang benar, ya, tauhid yang diluruskan sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Nah, oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, mulai dari detik ini kita bangun kesadaran kita untuk memperhatikan tauhid, terutama mengilmuinya dan mengamalkannya. Ya. Masing-masing kita mulailah mempelajari apa yang dimaksud dengan penghambaan diri kepada Allah. Bagaimana kita akan merasakan nikmatnya kedekatan diri dengan Allah kalau kita tidak kenal siapa Allah dan bagaimana kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Maka ritual-ritual yang kita lakukan itu selalu rasanya hampa. Ya. Bahkan banyak dari antara kita, yang merasa bahwa ritual-ritual amalan yang disyariatkan oleh Allah adalah beban. Seolah-olah itu adalah beban yang menghimpit pundaknya. Ya. Kalau dia sudah merasa bahwa itu adalah beban, dia siap untuk meletakkan beban itu kalau dia harus bertentangan dengan kemaslahatan yang lain. Karena itu beban. Beda dengan orang yang merasa bahwa itu adalah kebutuhan. Kalau dia merasa bahwa itu adalah kebutuhan yang merupakan inti daripada kebahagiaannya, inti daripada ketenangan jiwanya, maka dia tidak akan rela meletakkan ibadah-ibadah itu demi hanya sedikit kemaslahatan duniawiyah, hanya demi kesenangan yang fana, yang semu, yang hampa dari kehidupan dunia ini. Karena dia merasa itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Nah, oleh karena itu ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, jangan pernah berhenti untuk selalu mempelajari, memahami, membicarakan, ya, membahas, mendiskusikan perkara-perkara tauhid. Karena itu adalah inti dari Islam dan itu adalah inti daripada kebahagiaan hidup. Nah, kalau kita melihat bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dididik langsung dengan penanganan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka dibangun di atas ajaran tauhid yang mapan. Makanya para sahabat itu mereka adalah orang-orang yang militan dengan makna yang sungguh. Ya. Bukan militan dalam makna radikal yang membawa kerusakan kepada kaum muslimin dan manusia secara umum. Tapi militan dengan makna bahwa mereka adalah manusia tangguh di dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup apapun bentuknya. Ya, mereka tidak bisa dibeli dengan kehidupan dunia. Ya, bahkan mereka selalu siap untuk menjual kesenangan dunia demi mendapatkan dan meraih petunjuk. Betapa banyak di antara mereka yang meninggalkan kesenangan demi mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mempelajari agamanya dan mendekatkan diri kepada Allah. Cukup sebagai contoh dari kehidupan mereka adalah bagaimana mereka berbondong-bondong pergi hijrah meninggalkan kota Makkah ke Al-Madinah. Dan itu bukan hal yang gampang. Di Mekah itu beberapa di antara mereka adalah orang-orang kaya yang punya harta, punya sanak keluarga, famili, tapi mereka tinggalkan demi untuk menyelamatkan agama mereka.
Demikian pula kaum Ansar siap berbagi apa saja dari kehidupan dunia untuk melindungi saudaranya karena Islam, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan sebagian mereka siap untuk membagi istrinya, kepemilikan yang paling spesial untuknya. Dia bagi kalau memang itu dikehendaki. Ya, sebagian mereka menyatakan kepada yang lainnya, sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari, silakan kau pilih apa yang engkau suka dari istriku, kemudian aku akan ceraikan dan engkau nikah. Ya, bagi mereka ini kepentingan dunia itu tidak lagi berpengaruh, sebab mereka sudah memiliki kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu kebahagiaan batin dengan Islam. Ya, makanya mereka menjadi generasi terbaik dari umat ini. Maka rubahlah pola pikir dan pandangan kita dalam menatap hidup. Ya. Kalau selama ini kita mengukur bahwa kebahagiaan hidup itu selalu dengan harta, sekarang kita hendaknya memandang hidup dengan apa yang dipandang oleh Islam. Bahwa kebahagiaan hidup itu adalah dengan Allah dan bersama Allah. Ya. Dengan Allah dan bersama Allah. Nah, jangan sampai kita hanya menghiasi lahiriah kita dengan atribut yang syar'i, tapi pikiran dalam benah kita dan hati kita masih terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman jahiliyah yang menyelisih Islam. Karena setiap yang menyelisih ajaran Allah dan Rasulnya adalah jahiliyah. Ya. Atribut yang kita tampilkan dalam penampilan lahiriah kita Islami, tetapi benah pikiran kita dan hati kita adalah jahili. Karena kita masih memandang hidup kepada materi. Mengukur kebahagiaan adalah materi, bukan kepada kedekatan dengan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang mengukur segala kebahagiaan itu adalah dengan materi, maka justru tatkala dia mendapatkan materi itu, dia mendapatkan kecelakaan, bukan kebahagiaan. Ya. Karena materi ketika didapatkan, dia akan menyisakan harapan-harapan yang lain yang membuat kita semakin tertekan dengan ambisi-ambisi di baliknya. Tetapi kedekatan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, berpaling daripada dunia yang fana dan semu ini, maka dia akan mendatangkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Bukan berarti bahwa ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, mencari kebahagiaan hati dan jiwa dengan Allah, kita tidak boleh menikmati kesenangan-kesenangan dunia. Selama itu dihalalkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, fahuwa halalun mubah. Ya. Cuma itu bukanlah inti daripada kebahagiaan hidup. Ya. Orang yang diberi harta oleh Allah dan diberi kenikmatan dengan kedekatan bersama Allah, fahuwa khairun ala khair. Kebaikan di atas kebaikan. Ya. Jiwanya tenang, tentram, nyaman dengan kedekatannya bersama Allah, ketaatannya kepada Allah. Kemudian masih dilimpahi oleh Allah harta yang banyak, kenikmatan yang banyak. Maka dia mendapatkan kebahagiaan jiwa dan kebahagiaan lahiriah. Khairun ala khair. Khairun ala khair. Nah, adapun yang mungkin diberi kekurangan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka sungguhnya bagi mereka yang dekat dengan Allah, menjadikan kebahagiaan itu adalah kebahagiaan bersama Allah, dia tidak akan merasa kekurangan itu adalah kekurangan, tetapi justru kekurangan hati bisa menjadi kelebihan. Bagaimana menjadi kelebihan? Menjadi kelebihan karena satu, mengurangi tanggung jawabnya di sisi Allah Taala.
Dia tidak harus mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah. Ya. Karena harta itu akan ditanya oleh Allah, dari mana engkau dapatkan dan kemana engkau akan infakkan. Ya. Yang kedua, dengan harta yang tidak diberikan oleh Allah, berarti dia mengurangi pikiran, mengurangi beban, mengurangi pekerjaan dia untuk mengolah harta itu, dan bisa dia gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena orang yang punya harta dia butuh waktu lebih untuk menjaga hartanya. Kalau dia tidak punya harta, ya apa yang mau dijaga? Harta tidak punya. Ya, dia bisa menggunakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak punya harta itu terlepas daripada fitnatul mal, fitnah harta. Ya. Mungkin banyak orang yang mengatakan, ya, saya kalau diberi harta oleh Allah, saya akan menjadi seorang muhsinin. Ya, bahasa kita, dermawan. Saya akan bantu masjid, saya akan bantu taklim, sehingga kajian bisa jalan dengan baik. Saya akan begini, akan begitu. Ya subhanallah. Al-qulubu baina asbi'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa syaa. Ya, hati manusia itu berada di antara dua jari jemari Allah. Allah bolak-balikkan sebagaimana yang Allah kehendaki. Setelah engkau diberi harta oleh Allah, engkau dijungkalkan dari jalan petunjuk. Bisa jadi karena fitnatul mal. Kalau engkau tidak berhati-hati daripadanya, justru ketika Allah berikan engkau kehidupan yang lebih, rezeki yang lebih, ya, taraf kehidupan yang lebih, justru engkau semakin sibuk dan semakin jauh daripada mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mana fulan? Kok nggak kelihatan ngaji? Oh, ngurus kerjaannya. Ternyata kerjaannya lagi sukses. Ya, bisnisnya lagi maju. Ya, penghasilannya lagi nambah. Sehingga yang tadinya ngaji dalam seminggu 3 atau 2 kali, sekarang sebulan sekali. Jadi kebaikan atau jadi fitnah? Ini kadang kita nggak ngerasa loh. Ya, banyak di antara kita, mungkin saya termasuk, ya, naudzubillah, kita berlindung pada Allah supaya diberi tetap petunjuknya. Ya, kita nggak ngerasa, terkadang kita karena kesibukan duniawiyah kita, ya mungkin di sana ada kelebihan yang diberikan oleh Allah, kita tinggalkan, ya, sedikit atau banyak aktivitas agama kita. Itu kebaikan atau kejelekan? Kejelekan. Ya. Nah, dalam beberapa majelis saya mengatakan, ya, betapa banyak orang yang tidak diberi harta oleh Allah itu lebih baik bagi dirinya daripada dia diberi harta oleh Allah. Kita miskin ini, kita fakir ini diberi Allah ala kadarnya ini. Yang harus kita syukuri sama Allah, bisa jadi merupakan kebaikan agama kita. Dibanding kalau kita diberi harta, mungkin kita tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan dan mengolah harta itu sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau tidak diberi lebih oleh Allah seperti yang lainnya, syukur, alhamdulillah. Ya, puji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mungkin itu jalanmu untuk tetap berada di atas agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan artinya bahwa engkau tidak boleh bekerja dengan sungguh-sungguh. Bukan artinya bahwa engkau tidak boleh untuk serius dalam dunia. Boleh. Carilah kesenangan dunia yang dihalalkan oleh Allah. Tetapi jangan jadikan itu adalah orientasi daripada hidupmu. Karena kebahagiaan jiwa, kesehatan hati akan terganggu apabila engkau tidak pandai untuk memanage dan mengolahnya. Ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka
sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ridha dengan hidup ala kadarnya. Ya, berulang kita sebutkan beliau ridha dengan hidup ala kadarnya. Beliau tidak seperti raja-raja dunia yang lainnya. Hidup dalam keadaan miskin, melarat. Seperti yang sudah kita kisahkan tadi. Ya. Tetapi beliau alaihi salatu wassalam adalah orang yang sangat dekat dengan Allah tabaraka wa taala. Ya. Mungkin tingkatan kita sekarang ini selalu berpikir, semoga saya dengan mengamalkan agama, kemudian mempelajari agama, rezeki saya ditambahkan oleh Allah tabaraka wa taala. Mungkin sedikit banyak kita masih terpengaruh dengan hal yang seperti ini. Sehingga kadang turun naiknya agama kita tergantung bagaimana dengan turun naiknya kehidupan dunia kita. Ini terjadi. Kita belum sampai pada tingkatan di mana kita mau merelakan dunia kita sedikit atau banyak untuk lebih mencapai kebaikan agama kita. Saya tinggalkan ini karena ini bertentangan dengan agama saya. Saya tinggalkan ini karena ini merusak rutinitas ibadah saya. Saya tinggalkan ini karena saya harus taklim. Misalnya. Barangkali kita belum, atau sebagian kita belum sampai pada tingkatan. Tapi kita berharap kepada Allah tabaraka wa taala, semoga Allah subhanahu wa taala menjadikan kita semakin baik dan semakin baik, dan semoga hati kita dibersihkan oleh Allah dari segala fitnatus syahawat dan fitnatus syubuhat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini lebih dan kurangnya. Untuk materinya saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq.